Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Midnight Live dan tentunya pada kacamatanya buka dulu. Kirain Indonesia gelap. Ngomong-ngomong minyaknya mana nih? Emang saya jualan minyak. Jadi ngapain bawa koper tong? Kabur aja dulu. Kabur dari istri apa kabur dari utang? Itu udah keseharian. Kabur kemana tong? Ke Magelang lah. Ke Magelang? Iya. Ada apa di Magelang? Kan banyak kepala daerah pada ngumpul. Oh, ada retret di sana. Ada ya? retret di situ. Ngapain kamu sana? Nyari dana lah. Kok nyari dana? Lah kan di sana pakai uang rakyat. Oh. Itu kan pakai duit negara dari Iya. APBN. Oh. Sebelumnya mau patungan APBD APBN, tapi akhirnya semua difasilitasi oleh APBN. Seperti itu. Pantesan. Saya di sana pengen nyari duit, kayaknya kesimpan semua tuh. Jadi nggak jualan minyak nih ya? Nggak jualan ini saya mau. Jadi saya kesana nyari dana. Saya mau kabur aja dulu. Cuman karena nggak ada dana nih, kabur aja gelap. Mana nih? Oke deh, tapi kamu retret jangan lama-lama ya. Kenapa sih? Air di rumah saya mati, kamu tahu gak? Bapak suara kayak gitu kenapa? Ini lagi pakai AI. Oh, pantesan. Ya, kamu kurang ajar kamu ya. Bapak jangan marah-marah mulu. Kalau bapak marah-marah, ntar di reshuffle. Ah, jangan dong, jangan dong. Aduh, Gimana jangan dong? Aduh, jangan. Bapak kalau marah-marah gini kayak banyak masalah nih. Iya, memang sih. Akhir-akhir ini saya banyak pikiran. Saya punya teman yang bisa menyelesaikan solusi masalah dari kehidupan bapak baik pun negara dengan akal sehat. Wow. Ya. Itu boleh. Penting gak tuh? Penting banget buat saya tuh. Mau saya panggilin? Ya. Bung Rocky. Ini toh. Apa kabar? Baik dong. Apa kabar? Ngapain salah? Ini teman nggak? Silakan. Oh iya, bang. Ceritanya. Oh ini Tong. Ini teman saya. Apa kabar baik? Ya, kabar saya itu sekarang ada pada suasana yang menggambarkan hutan, tetapi tidak pernah dieksploitasi oleh oligarki itu. Oh, Itu kabar saya. Tong, sini. Katanya ngundang Rocky Gerung. Yang datang kok Budiman Sujatmiko. Kalau Rocky Gerung, dananya kurang. Ini saya bawa yang KW dulu. Yang KW dulu ya? Oke, nggak apa-apa. Oke. Dia kalau ikut lomba, lomba mirip Rocky Gerung juara 2, dia juara 1. Oh iya. Benar. Gimana? Oke, jadi mau retret langsung ya? Saya langsung jalan ya, retret lah. Hati-hati ya. Sana atau sini nih? Kesana aja lah. Oke. Ada ongkos? Ada ongkos nggak? Ada. Oke, tepuk tangan buat Rizky. Salam Bapak sehat. Silakan duduk. Oke, terima kasih. Bung Rizky. Luar biasa kehadiran Bung Rizky ini ya. Yes. Mirip sekali dengan Rocky Gerung ini Bung Rizky ya. Ya, itu tentu sudah tervalidasi itu oleh yang Sudah asli. tervalidasi. Bahaya. Memang diksinya banyak sekali ya. Ya, diksinya seperti Rocky Gerung, tapi wajahnya seperti Fufu Fafa katanya. Dimix itu, dicampur. Wajah seperti Fufu Fufu Fafa. Fafa. Kita nggak tahu kan tuh Fufu Fafa siapa gitu. Oh, kirain udah pernah lihat langsung siapa Fufu Fafa. Sudah sih, sebelahnya itu Ndasku. Oke. Saya mau melipir dulu deh. Bung Rizky, saya panggilnya Bung Rizky aja ya. Iya, tentu. Silakan. Bagaimana Anda melihat Indonesia saat ini? Oke, Indonesia saat ini kita harus dulu refleksikan itu. Kan kita sepakat dengan peradaban ini memakai demokrasi itu. Nah, kita kalau merefleksikan demokrasi itu harus pada genealoginya. Genealogi daripada demokrasi itu yaitu ketika tahun 1789. Itu revolusi Prancis tuh. Di alun-alun kota Paris, waktu dulu itu ada semacam Raja Bengis Louis XVI. Mohon maaf, nya itu batuk atau iya. keselak? Ini ke 3 SKS. Oh, 3 SKS, iya. Harus ada ke-nya, biar lebih intelektual. Oke, ya lanjut, silakan. Iya, jadi Raja Bengis, Raja Louis XVI itu mengklaim dirinya menjadi raja tuh. Nah, saat itu ia mengklaim bahwa mahkotanya itu tidak akan pernah copot dari kepalanya karena dipasangkan langsung oleh Tuhan. Nah, saat itu rakyat kota Paris menggiring ia ingin menguji apakah betul itu di mahkotanya itu memang nggak bisa lepas. Dieksekusilah raja itu menggunakan pisau gelatin tuh.
Dan dalam 2 detik bukan sekedar kepalanya, bukan sekedar mahkotanya, tetapi kepalanya juga copot dari badannya. Itu adalah demokrasi pertama tuh, yang mengungkapkan nilai egalite, liberté, dan fraternité. Fraternité ya. Wah, luar biasa. Bagaimana pendapatnya penonton nih? Mirip nggak? Ini KW super ya. Kalau Oke. ditanya tentang Indonesia saat ini, tentu suram tuh. Kenapa Atau suram? Ya karena kalau kita merefleksikan dengan genealoginya itu sangat jauh poin-poinnya itu tuh. Oke, dengan ada tagar Indonesia gelap misalnya, Yes. itu bagaimana Bung Rocky melihat ini? Kenapa ini bisa terjadi? Tadi Otong pakai kacamata hitam tuh kayaknya. Ya. Jadi gelap ya. Kalau saya nggak bisa gimmick ini. Gimik itu. Iya gimmick ya. Jadi Indonesia gelap itu sebetulnya itu adalah bentuk ekspresi dari teman-teman mahasiswa dan kalangan-kalangan masyarakat yang kecewa dengan berbagai macam kebijakan dari pemerintah tuh. Yang terutama itu adalah dari pendidikan, terus ada lagi segala macam tuh. Yang pertama pendidikan tuh, karena Ya. ada pemangkasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pendidikan. Sebetulnya tugas presiden itu kan cuma 2. Yang pertama itu cerdaskan kehidupan bangsa, yang kedua rawat fakir miskin. Oke. Ya itu. Tapi kehidupan Anda sebagai seorang Rizky ya, sebagai konten kreator, Yes. gimana kehidupan sebagai konten kreator? Bisa dibilang termasuk gelap nggak saat ini? Konten kreator itu termasuk gelap. Kenapa? Karena kita harus mencoba terus merefleksikan keadaan-keadaan sekarang untuk dijadikan konten. Dan itu cukup miris juga. Ketika kita mengkritik, oh ternyata ada lagi yang harus dikritik. Bahkan kemarin tuh Gas, baru juga udah bikin skripnya, udah ganti lagi kebijakannya. Cepat banget gitu ingin. Ya. Tapi Anda sehari-hari hidup sebagai konten kreator begitu ya? Yes. Mata pencarian Anda adalah konten kreator. Apakah mencukupi untuk kehidupan sehari-hari? Kalau untuk mencukupi, ya tentu mencukupi. Tetapi itu juga harus dengan kerja keras. Dan tentu ada efek dari segala macam kebijakan itu yang disebutkan dengan keputusan tanpa kita ambil, tanpa kita sadar. Itu kan disebutnya hegemoni. Tentu ada efek yang mengharuskan konten kreator itu bekerja lebih keras lagi, dan memeras inspirasi juga. Oke. Gitu. Nah, ada juga hashtag kabur aja dulu. Oke. Lalu juga tanggapan pemerintah kan tadi kita sudah mendengar bersama seperti apa ya. Yes. Ada yang bilang ya udah pergi aja begitu. Ada juga ya macam-macam lah yang mengatakan seperti misalnya soal first class citizen, kalau di luar negeri itu jadi second class citizen begitu. Bung Rocky bagaimana melihat tanggapan pemerintah selama ini terhadap hashtag kabur aja dulu? Ya, tanggapan pemerintah itu semacam defensif itu kalau dalam filosofi. Defensif seharusnya ya benar aja itu. Kan hashtag itu kan bentuk dari ekspresi Ya. masyarakat kita kan. Kabur aja dulu tuh. Karena apa? Karena biaya hidup yang susah, mendapatkan pekerjaan yang sulit. Ya. Itu jadi ada hashtag kabur aja dulu. Mohon maaf ini udah ngos-ngosan atau tadi sambil siul tadi ngomong Iya, sambil siul itu. bisa ngomong sambil siul begitu ya. Bagaimana caranya tadi Bung Rocky? Gini, Tiupan 3 SKS itu. 3 SKS, tiupan 3 SKS. Oke. Iya, jadi itu merupakan bukan sekedar tren hashtag itu, Iya. tetapi adalah wajah dari cermin yang menggambarkan retaknya negara kita Wow. dalam memfasilitasi masyarakat kita untuk sejahtera. Oke. Itu dalilnya tuh. Bagaimana agar bangsa Indonesia ke depan bisa sejahtera? Kita harus mengembalikan atau merekonstruksi lagi pengertian dari demokrasi tersebut tuh. Karena kan kita sepakat dengan demokrasi. Kalau sekarang ya demokrasi itu hanya sekedar prosedural aja. Harusnya demokrasi itu ya sesuai atau banyak substansi dan esensinya di situ. Oke, baik. Itu tadi penjelasan dari Bung Rocky ya. Bung Rizky. Bung Rizky, Rocky Gerung KW ya. Ya. Kalau misalnya Anda impersonate Rocky Gerung lagi merayu wanita seperti apa coba? Oke. Dari tadi kan sepertinya banyak sekali diksinya ya. Iya. Coba sekarang. Oke, kan Rocky Gerung itu ya apa namanya filsafat, filosofis. Oke. Sering menggunakan juga Plato. Nah menurut Plato cinta itu meninggalkan setengah jiwa. Nah kalau ada penonton itu bisa melengkapi jiwa saya.
Setelah itu ditolak. Nah, setelah itu ditolak gimana? Setelah itu ditolak. Ya memang saya tidak bisa menggombal dan memberikan kata-kata. Tetapi kalau senyummu itu memang saya sebutkan manis dan mengubah dunia saya, itu memang dirimu memang seperti itu. Itu faktanya tuh. Oke, bicara yang real aja ya. Iya. Kata-kata hari ini mungkin dari Bung Rocky, Bung Rizky Gerung. Kata-kata hari ini, oke, dengan semua macam empirisme yang kita alami hari-hari ini. Empirisme, ya, Yes. luar biasa. Ya, kamu bisa menjauhi realitas, tetapi realitas akan mengikutimu. Itu poinnya tuh. Wow, boleh tepuk tangannya dulu dong. Bung Rizky Gerung, tentunya harapan kita adalah harapan yang terbaik untuk bangsa Indonesia ya, Yes, ya. Bung Rizky ya. Nah, biasanya kalau misalnya di rumah tuh, apa saja yang dikerjakan oleh Bung Rizky? Selain impersonate Rocky Gerung begitu kan, mungkin ada aktivitas lain yang dilakukan oleh Bung Rizky. Sudah lulus kuliah sejak tahun? Sejak tahun 2020 tuh. Selama ini jadi konten kreator terus ya? Iya, jadi konten kreator. Sebelum saya lulus, saya udah jadi konten kreator di salah satu YouTuber itu. Di asal Cikampek, ya. Dan viral juga di kampus. Ya, di kampus itu sering menggunakan intonasi Rocky Gerung di dalam forum-forum diskusi itu. Itu sempat wah, mana nih si Rocky Gerung KW gitu. Itu belum dikontenin itu, tetapi setelah tahun 2023 2024 Maret saya coba untuk mengkontenkan itu secara rutin. Pernah ada yang ajak main film nggak? Main film ada. Oh ada? Iya. Wow, luar biasa ini. Iya. Ya, dari konten kreator lalu ada yang mengajak Anda untuk main film ya. Yes ya. Oke, semoga sukses, ditunggu filmnya ya. Amin ya, terima kasih. Bung Rocky, Bung Rizky Gerung. Saya sampai ketukar terus nih. Tepuk tangan sekali lagi untuk Bung Rizky Gerung. Yes. Luar biasa, terima kasih. Sama-sama. Bung Rizky Gerung, sehat selalu ya. Amin. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Midnight Live. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.